warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan pengamatan gerak geotropisme pada tumbuhan kacang hijau, yang dimana saya sendiri Cia Mazlin dengan NIM 24231046. Saya Atika Murinisa dengan NIM 24231005. Saya Elga Septia dengan NIM 24231049. Selamat menyaksikan. Baiklah, alat tambahan yang digunakan pada pengamatan gerak pada tumbuhan yaitu gerak geotropisme. Yang pertama itu ada biji kacang hijau, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada botol bekas. Langkah pertama, setelah menyiapkan wadah, memasukkan tanah ke dalam wadah yang telah disediakan untuk menanam biji kacang hijau. Langkah kedua, menanam kacang hijau ke wadah yang telah berisi tanah. Selanjutnya kami memasukkan biji kacang hijau di tepi-tepi wadah, karena yang akan diamati akarnya. Selanjutnya, wadah ini kita letakkan di bawah cahaya matahari untuk memudahkan proses pertumbuhannya. Selanjutnya, kita menyiram dengan air yang secukupnya. Setelahnya, kita menunggu hingga 3 atau sampai 5 hari. Setelah kita menunggu 3-5 hari, dan ini adalah hasil percobaan dari gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gerak gravitasi bumi. Gerak geotropisme dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, gerak geotropisme positif, contohnya gerak akar yang menuju tanah. Yang kedua, gerak tropisme negatif, contohnya gerak batang yang menjauhi tanah. Ini adalah hasil dari hari pertama. Tumbuhan kacang hijau masih belum tumbuh. Dan ini pada pengamatan hari kedua. Tumbuhan kacang hijau mulai tumbuh sedikit-sedikit. Ini adalah hasil dari hari ketiga, di mana tumbuhan kacang hijau udah tumbuh. Setelah kita menunggu 3-5 hari, dan hari kelima. Ini adalah hasil percobaan dari gerak geotropisme. Pembahasan pada percobaan gerak geotropisme pada tanaman kacang hijau. Kami mendapatkan pengamatan bahwa pada akar tanaman kacang hijau tumbuh ke arah pusat bumi, yaitu gerakan akar menuju tanah. Hal ini menunjukkan bahwa akar tanaman kacang hijau tumbuh mengalami gerak geotropisme positif. Sedangkan batang tanaman kacang hijau tumbuh berlawanan arah pusat bumi, yaitu gerakan batang menjauhi tanah. Hal ini menunjukkan bahwa batang tanaman kacang hijau tumbuh mengalami gerak geotropisme negatif. Geotropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Gerak geotropisme terbagi menjadi 2, yaitu geotropisme positif jika arah geraknya menuju gravitasi bumi, dan geotropisme negatif jika arah geraknya menjauhi gravitasi bumi. Contoh dari gerak geotropisme positif adalah akar yang selalu menuju ke pusat bumi, sedangkan contoh gerak geotropisme negatif adalah ujung batang yang akan selalu menjauhi pusat bumi. Dikutip dari Sri Wahyuni kawan-kawan pada tahun 2019. Geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi gaya tarik bumi. Apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif. Akan tetapi, apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah, berarti termasuk gerak geotropisme positif. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Dikutip dari Suranto dan kawan-kawan pada tahun 2024. Geotropisme merupakan respon terhadap rangsangan terarah oleh gravitasi bumi yang melibatkan pertumbuhan perpanjangan diferensial sehingga menyebabkan pelengkungan. Tanggapan rangsangan gravitasi ini terjadi di daerah apikal pada koleoptil. Mekanisme perilaku ini diduga berkaitan dengan peranan hormon pertumbuhan auksin. Dikutip dari artikel perilaku geotropisme dan orientasi tandan buah pada beberapa kultivar pisang Indonesia. Lia Hapsari tahun 2011.
Geotropisme merupakan respon terhadap rangsangan terarah oleh gravitasi bumi yang melibatkan pertumbuhan perpanjangan diferensial sehingga menyebabkan pelengkungan. Tanggapan rangsangan gravitasi ini terjadi di daerah apika pada koleoptil. Mekanisme perilaku ini diduga berkaitan dengan peranan hormon pertumbuhan auksin. Secara analogi dengan mekanisme respon pada fototropisme, diduga bahwa terjadinya pertumbuhan diferensial pada bagian atas dan bawah dari organ yang berposisi horizontal melibatkan ketidakseimbangan distribusi auksin pada bagian yang meminta rangsangan. Pergerakan distribusi auksin terhadap rangsangan gravitasi adalah ke arah bawah. Pada tanaman yang diletakkan secara horizontal, konsentrasi auksin yang berbentuk pada bagian bawah lebih tinggi daripada bagian atas sehingga menyebabkan pelengkungan ke arah bawah. Telah diketahui bahwa mekanisme geotropisme melibatkan proses persepsi gravitasi dan transduksi. Proses alur transduksi dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan biokimia tanaman, genetik, dan pengaruh lingkungan. Dikutip dari artikel Perilaku Geotropisme dan Orientasi Tanda Buah pada beberapa kultivar pisang Indonesia oleh Lia Hapsari tahun 2011. Sekian dari pengamatan kami yaitu pada gerak geotropisme pada tumbuhan kacang hijau. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.